Assalamualaikum. Balik lagi di channel Moreja Studio bersama Reza di sini. Bagi teman-teman yang baru saja gabung dengan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Channel ini akan menyajikan review film, namun tidak sembarang film, karena nanti mayoritas film yang akan direview adalah film underrated atau film yang kurang populer, namun memiliki kualitas star film box office. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik, langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di video kali ini, saya akan mengisahkan alur cerita film dari Korea Selatan, keluaran tahun 2009 berjudul Missing. Sebagai informasi, film ini berdasarkan dari kisah nyata. Jadi, sinopsis singkatnya, film Missing ini menceritakan pencarian seorang kakak terhadap adiknya yang tiba-tiba menghilang secara misterius di sebuah desa. Dia tidak mengetahui bahaya yang akan menyambutnya di desa tersebut. Sebelum masuk cerita, ada baiknya kita kenalan dulu dengan tokoh-tokoh yang akan seliweran di film ini. Ada Hyun Jong, kakak dari Hyuna yang menghilang. Mbak, yang profesinya adalah pramunikmat. Sutradara Hong, polisi tua dan polisi muda. Dukgu, pemilik peternakan anjing. Dan terakhir adalah Pan Gon, seorang pria tua pemasok telur di desa. Oke, udah beres? Skuy kita larut dalam ceritanya. Film diawali dengan sebuah video yang di dalamnya ada dua orang cewek kakak beradik yang sedang menikmati liburan mereka di suatu tempat. Adegan berawal saat seorang mbak seksi yang seterusnya bakal kita sebut mbak tengah berseteru dengan pelanggannya. Di perjalanan, dia bertemu dengan salah satu cewek yang ada di video di awal tadi, bernama Hyuna. Hyuna sedang memberikan arahan pada pengemudi mobil karena mobilnya berpapasan dengan mobil lain di jalan sempit di sebuah desa. Mbak ngedumel karena perjalanannya terganggu, lalu menegur Hyuna. Dari dalam mobil, pria yang merupakan sutradara bernama Hong menyuruh Hyuna untuk bergegas naik ke mobil. Di perjalanan, Hyuna mendapatkan panggilan telepon dari kakaknya, Hyun Jong. Di telepon mereka berdebat karena Hyun Jung protes Hyuna tadi malam tidak pulang ke rumah dan tidak juga menghubunginya. Hyuna lalu menutup telepon tersebut. Dia berkata pada sutradara Hong bahwa dirinya harus mendapatkan peran dalam film yang sedang mereka kerjakan. Hong pun menyetujuinya sambil tersenyum nakal. Di tempat lain, seorang pria tua bernama Pan Gon sedang menyembelih ayam ditemani dengan seekor anjing. Sesampainya di sebuah rumah di desa, Hyuna protes pada Hong kalau di sana dia tidak mendapatkan sinyal ponsel. Hong menyarankan untuk mencari sinyal di luar pagar rumah. Hyuna pun keluar. Pan Gon yang tadi sedang menyembelih ayam ternyata pemilik rumah yang disinggahi Hyuna dan Hong. Dia meminta bantuan Hong untuk mengangkatkan karung dikarenakan punggungnya cedera. Hong setuju dan bergegas mengikuti Pan Gon ke gudang belakang rumah. Tak jauh dari sana, Hyuna ternyata sedang mengirim voice note ke Hyun Jung untuk meminta maaf. Di gudang, Hong sedang memindahkan karung. Namun tiba-tiba dari belakang Pan Gon menjerat leher Hong dengan seutas tali. Ternyata tali yang digunakan kurang kuat dan akhirnya putus. Hong pun lepas dari jeratan. Dengan sekuat tenaga, dia merangkak keluar. Hyuna yang mendengar suara gaduh langsung mendatangi gudang. Di sana dia menemukan Hong yang lagi sempoyongan sambil memegangi lehernya yang berdarah. Dari belakang, Pan Gon langsung mencangkul kepala Hong. Hyuna ngibrit ingin keluar pagar, tapi tertahan oleh anjing peliharaan Pan Gon. Pan Gon menghampiri Hyuna dan langsung membekap mulutnya dengan kain yang sudah dilumuri obat bius. Hyuna pun pingsan. Hyuna yang baru saja sadarkan diri mendapati dirinya sedang dikurung dalam sebuah kandang besar. Lalu datanglah Pan Gon. Pan Gon bilang bahwa sel itu adalah kandang anjingnya. Pan Gon memberikan sekotak korek api pada Hyuna. Lalu dia keluar ruangan sembari mematikan lampu di ruangan Hyuna berada. Di suatu siang, Pan Gon yang ternyata adalah pemasok telur di desa tersebut sedang mengantarkan pesanan telur ke langganannya. Lalu dia singgah ke sebuah minimarket untuk membeli peralatan mandi. Di kandang tempat dia menyekap Hyuna, Pan Gon menyuruh Hyuna untuk melepaskan semua pakaiannya dan berganti baju.
Ternyata Pan-gon sudah menyiapkan sebuah pesta kecil di ruangan tempat dia menyekap Hyuna. Suguhan di pesta itu terdapat sekaleng kola dan satu buah kue tart yang di atasnya ada 3 batang lilin. Pan-gon menyuruh Hyuna meniup lilin yang sudah menyala dan bilang kalau arti dari 3 batang lilin itu adalah Hyuna merupakan wanita ketiga yang disekapnya di ruangan tersebut. Pan-gon menyuruh Hyuna menyicipi kue tart, lalu Pan-gon menyanyikan sebuah lagu dari kaset radio. Hyuna yang sedang minum tidak sengaja tersedak. Pan-gon marah, mengira kalau Hyuna mengejek suaranya. Dia mulai mencekik leher Hyuna dan tiba-tiba berhenti. Sepertinya Pan-gon masih belum ingin membunuh Hyuna. Pan-gon menyuruh Hyuna berlutut seperti anjing, lalu melecehkannya. Setelah puas, Pan-gon kembali ke dalam rumah dan beranjak tidur. Ternyata di rumah tersebut juga tinggal ibu dari Pan-gon yang sedang tertidur di sebelah Pan-gon. Hyun-jung yang merasa aneh karena sudah beberapa hari Hyuna tidak ada kabar, akhirnya mencari ke desa tempat Hyuna terakhir kali menelponnya. Dia langsung pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan mencari Hyuna. Namun polisi tua di sana terlihat cuek dan menolak permintaan tersebut karena kurangnya bukti. Di parkiran, polisi muda menghampirinya dan memberikan kartu nama. Hyun-jung menerima dan meletakkan kartu nama itu dengan asal karena dia buru-buru ingin pergi. Di kandang, Pan-gon mendatangi Hyuna untuk meminta jatah, namun ditolak karena dia sedang sakit dan menstruasi. Tak terima ditolak, Pan-gon pun menyiksa Hyuna dengan cara mencabut paksa gigi Hyuna. Hyun-jung yang sibuk mencari Hyuna akhirnya bertemu dengan Mbak. Dia bertanya apakah di desa itu ada peternakan anjing. Ternyata Hyun-jung salah duga. Di saat terakhir kali Hyuna menelpon, terdengar gonggongan anjing. Sehingga Hyun-jung mengira Hyuna ada di sebuah peternakan anjing. Mbak pun langsung menunjukkan arah menuju ke tempat tersebut. Karena tempat yang dituju memang keliru, maka sudah bisa ditebak akan nihil hasil pencariannya. Sebelum pergi, Hyun-jung sempat bertanya pada pemilik peternakan anjing, Dukgu, apakah di sana ada toko sup ayam. Dukgu bilang, ada satu toko tapi sudah lama tutup. Dia pun mengarahkan Hyun-jung ke tempat Pan-gon. Di rumah Pan-gon, terlihat Pan-gon sedang menyuapi ibunya yang sedang sakit, dan nampaknya sudah lama hanya berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara salakan anjingnya. Hyun-jung yang mendapat petunjuk ke rumah Pan-gon pun tiba di sana. Hyun-jung yang merasa bahwa tempat tersebut sangat sepi mulai berkeliling. Saat sedang berkeliling, dia bertemu Pan-gon dan langsung bertanya keberadaan adiknya. Namun Pan-gon berdalih bahwa dia tidak pernah bertemu Hyuna. Dengan hati kecewa, Hyun-jung pun pulang. Di perjalanan, dia berpapasan dengan Mbak, dan dia kembali bertanya tapi kali ini sambil memperlihatkan foto Hyuna. Mbak pun ingat bahwa itu adalah wanita yang dia lihat 10 hari yang lalu di jalan desa. Hyun-jung kembali ke kantor polisi untuk meminta bantuan, namun lagi-lagi polisi tua juga kembali menolak untuk mengusut hilangnya Hyuna, karena orang yang dicurigai seperti Pan-gon punya reputasi yang baik di desa itu, jadi tidak mungkin apabila dia melakukan kejahatan. Hyun-jung dan polisi tua berdebat. Polisi muda akhirnya menengahi dan bilang ke Hyun-jung akan membantu mencari Hyuna di tempat tinggal Pan-gon. Akhirnya ditemani 2 polisi tadi, Hyuna pun kembali ke rumah Pan-gon. Di perjalanan 2 polisi tersebut berbincang tentang Pan-gon yang ditinggalkan oleh istrinya, dan sampai sekarang masih betah menjomblo. Sesampainya di rumah Pan-gon, Pan-gon yang terlihat kesal akhirnya menyerahkan kunci gudangnya lalu ngelunyur pergi. Polisi tua lalu menyusul Pan-gon. Hyun-jung dan polisi muda memasuki gudang dan sampailah di ruangan tempat Pan-gon menyekap Hyuna. Karena kurang teliti, Hyun-jung tanpa sadar menginjak gigi Hyuna yang dicabut paksa oleh Pan-gon. Di sudut ruangan, ada sebuah tempat berbentuk kotak yang ditutupi dengan kain hitam. Itu adalah kandang tempat Hyuna dikurung. Ketika kain dibuka, terkejutlah Hyun-jung dan polisi muda. Karena mereka mendapati bangkai seekor rusa di dalamnya. Berpindah setting di halaman rumah, Pan-gon mengaku tidak sengaja membunuh rusa itu dengan jebakan. Polisi tua menganggap bahwa itu hanya hal sepele dan memanggil polisi muda untuk pergi dari rumah Pan-gon. Ternyata meskipun orang desa, Pan-gon cukup lihai dalam tipu muslihat. Selepas Hyun-jung dan polisi pergi, Pan-gon langsung menuju mesin penggiling di belakang rumahnya, dan ternyata Hyuna disembunyikan di dalam mesin tersebut dengan mulut dibekap. Pan-gon bilang dia belum pernah menggiling badan manusia secara utuh. Lalu, mesin tersebut dinyalakannya.
Hal yang lebih gila lagi adalah daging tubuh Yuna yang sudah digiling hidup-hidup diberikan kepada ayam-ayamnya sebagai pakan. Esoknya, Hyunjung yang sudah terlihat putus asa mencari Hyuna pun memutuskan untuk pulang ke kotanya. Di perjalanan pulang, mobilnya menabrak sebuah sepeda motor yang tiba-tiba muncul. Ternyata yang ditabraknya adalah Pangon. Sepertinya Pangon memang sengaja menabrakkan dirinya ke mobil untuk menunda kepergian Hyunjung. Dia memancing Hyunjung ke rumahnya dengan bilang kalau dia telah menemukan kalung Hyuna di sekitaran area tempat tinggalnya. Hyunjung sontak kembali antusias mencari Hyuna, dan akhirnya setuju untuk ke rumah Pangon. Scene langsung beralih saat Hyunjung yang ternyata sudah masuk perangkap Pangon. Tangan dan kaki Hyunjung terikat di ranjang. Lalu masuklah Pangon. Hyunjung bertanya, "Kemana Hyuna?" Pangon menjawab sambil tertawa kalau dia sudah membunuh Hyuna. Akhirnya, Pangon pun melecehkan Hyunjung. Suatu hari, kantor polisi di desa mendapat telepon bahwa ada sebuah mobil terbengkalai dengan kondisi rusak parah, dan di dalam mobil itu terdapat kartu nama polisi muda. Saat itu, Mbak yang juga sedang berada di kantor polisi bilang bahwa mobil yang dikendarai Hyunjung tersebut awalnya menuju rumah Pangon. Polisi muda pun berangkat ke TKP. Sesampainya di tempat mobil ditemukan, polisi muda mendapat info bahwa yang menyetir mobil itu terakhir kali bukanlah wanita, melainkan seorang pria. Di malam hari, Pangon yang seperti biasa memasuki ruang penyekapan mengecek kondisi Hyunjung. Dia bilang akan memandikannya besok. Saat Pangon ingin keluar membuka pintu, Hyunjung yang ternyata sudah berhasil melepaskan ikatannya pun mengendap mendekati Pangon. Lalu dari belakang Hyunjung menghujamkan sebuah paku besar ke arah Pangon. Namun refleks Pangon cukup bagus. Dia berhasil melindungi dirinya dengan tangan. Alhasil tangannya pun tertembus paku. Pangon mendorong tubuh Hyunjung ke lemari. Hyunjung yang tidak berdaya dipukuli oleh Pangon. Pangon pun kembali mengunci Hyunjung. Di luar, Pangon terkejut mendapati anjingnya mati terkapar bersimbah darah. Dari belakang gudang muncul Dukgu yang mengaku sudah mengetahui segala kejahatan Pangon dan memaksa Pangon memberikan tanah yang dari dulu diinginkannya. Sebelum memberikan tanahnya, Pangon bernegosiasi. Dia akan memberikan tanah tersebut apabila Dukgu mau membantunya membuang mayat Hyunjung nanti setelah dibunuh. Awalnya Dukgu ragu, namun karena itu merupakan jalan satu-satunya untuk mewujudkan impiannya, akhirnya dia pun mau. Ternyata sedari tadi polisi muda sudah melihat tingkah laku mencurigakan dari Pangon dan Dukgu. Dia pun segera membuka paksa gembok pintu ruangan penyekapan menggunakan linggis. Saat Dukgu lengah, Pangon langsung menancapkan pisau daging ke kepala Dukgu. Polisi muda berhasil menemukan Hyunjung dan melepaskan tali ikatannya. Tiba-tiba, Pangon sudah berdiri di depan pintu. Saat hendak mengambil pistol, ternyata polisi muda kalah cepat dengan Pangon. Pangon berhasil melayangkan kapak ke kepala polisi muda. Hyunjung yang sudah terlepas dari ikatan pun berhasil keluar gudang. Pangon yang kehilangan jejak Hyunjung mulai mencari ke seluruh kawasan tempat tinggalnya. Saat mencari di kandang ayam, dari arah belakang terdengar panggilan Hyunjung yang langsung menodongkan pistol milik polisi muda. Pangon tanpa takut langsung menyerang Hyunjung. Refleks terjadilah sebuah tembakan, tapi tidak terjadi efek apa-apa pada Pangon. Ternyata itu hanyalah peluru palsu. Melihat peluang itu, Pangon pun langsung menyingkirkan pistol dari tangan Hyunjung, dibarengi dengan sebuah serangan. Namun Hyunjung berhasil menghindar dari tebasan kapak. Akhirnya kapak yang tertancap dalam di sebatang kayu cukup menyusahkan Pangon untuk mencabutnya. Hyunjung mencari pistol di semak-semak. Pangon terlebih dahulu bisa mencabut kapaknya dan langsung menyerbu Hyunjung. Tiba-tiba terdengar letusan tembakan yang berefek dengan keluarnya darah dari dada Pangon. Hyunjung berhasil menemukan pistol dan menembak Pangon. Pangon terkapar dan Hyunjung bertanya apa yang telah dilakukan Pangon pada adiknya. Sambil tertawa, Pangon bilang sudah membunuh Hyuna dan menggilingnya hidup-hidup. Hyunjung yang emosi akhirnya menembakkan seluruh sisa peluru ke tubuh Pangon. Akhirnya Pangon pun tewas. Di kepolisian, Hyunjung sedang berbicara dengan pengacaranya. Pengacara mengusulkan agar Hyunjung mengaku bahwa dia memiliki ketidakstabilan mental sehingga memasukkan mayat Pangon ke mesin penggiling agar terhindar dari hukuman. Hyunjung menolak. Dia bilang apabila dia bertemu orang seperti Pangon lagi, maka dia akan menggilingnya ribuan kali. Film pun berakhir.
Seperti yang saya bilang di awal video tadi, bahwa film ini terinspirasi oleh kejadian nyata, di mana seorang nelayan berusia 70 tahun di Bosung, Provinsi Jola Selatan, telah membunuh 4 orang wanita. Pelajaran yang bisa diambil dari isi film ini adalah, bahaya bisa tercipta dimanapun dan kapanpun kita berada. Bahkan bahaya juga bisa berasal dari orang yang kita anggap lemah sekalipun. Jadi, sikap waspada adalah tameng pertama yang akan melindungi kita dari hal yang lebih buruk lagi. Demikian alur cerita film Missing 2009. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, wassalamualaikum.